aja. Oh iya, Mbak Santi tadi kesini nggak tersesat Mbak jalannya? Enggak kok. Masih ingat ya Mbak ya? Iya iya. Oh iya, ngomong-ngomong Mbak Santi datang sini mungkin ada yang bisa saya bantu? Mau curhat aja sih apa? Konsultasi. Konseling. Iya, kalau di BK namanya konseling. Sudah pernah konseling berarti ya Mbak ya? Iya. Oke, jadi saya jelaskan lagi ya tentang konseling, barangkali lupa. Ya, jadi konseling itu adalah pemberian bantuan dari konselor kepada konseli. Nah, di sini saya sebagai konselor dan Mas Santi sebagai konseli. Tujuannya untuk memecahkan masalah konseli. Jadi untuk memecahkan masalahnya Mas Santi. Nah, di sini saya sebagai fasilitator dan yang memecahkan masalah adalah Mbak Santi sendiri. Gitu ya, Mbak. Lalu dalam konseling ini ada beberapa asas yang harus dipatuhi begitu. Jadi ada 12 asas. Nah, salah satunya ialah asas kerahasiaan, di mana dalam konseling ini nanti kita harus saling menjaga rahasia begitu. Dan juga saya harus menjaga rahasia, tidak boleh menceritakan masalahnya Mbak Santi kepada orang lain. Boleh menceritakan masalahnya Mbak Santi kepada orang lain dengan seizin Mbak Santi, begitu ya Mbak? Iya. Lalu ada asas kesukarelaan. Jadi diharapkan Mbak Santi datang ke sini ini atas dasar sukarela, tidak dipaksa oleh siapapun gitu. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi diharapkan dalam proses konseling ini nanti Mbak Santi itu dapat terbuka menjelaskan masalahnya, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, begitu ya Mbak? Oh ya, mungkin ada yang ditanyakan mengenai proses konseling? Enggak sih, saya cuma cerita aja kan. Gitu ya. Oh iya, kalau begitu silakan Mbak Santi ceritakan masalahnya. Gimana ya? Saya itu kalau sama orang nggak bisa bilang tidak, mau siapapun itu, mau itu teman yang keluarga, saudara, teman yang baru kenal, kalau ada yang minta bantuan atau butuh sesuatu dari saya pasti bilang. Kalau mau bilang tidak itu loh susah. Kalau sebenarnya ada yang minta bantuan saya, terus saya sebenarnya nggak bisa, atau saya sebenarnya kalau saya membantu dia, saya akan mengorbankan diri saya sendiri seperti itu, tapi saya nggak bisa nolak. Gitu. Mau nolak itu susah. Sudah berapa lama Mbak Santi nggak bisa nolak? Udah lama sih, maksudnya udah bertahun-tahun yang lalu. Bisa dibilang saya itu SMA itu mulai bergaul dengan banyak orang. Mulai dari situ saya merasa kalau kita bertemu dengan banyak orang, kalau kita berjalan dengan banyak orang, otomatis kemungkinan untuk orang banyaknya orang yang minta tolong ke kita itu lebih besar gitu loh, karena ya mereka kenal kita gitu kan. Nah itu kalau mau bilang tidak itu saya sulit sekali. Takutnya kenapa? Takut mereka sakit hati, takut mereka nggak mau lagi berhubungan dengan saya, takut merusak hubungan saya dengan orang tersebut gitu, atau nanti jadinya canggung kalau udah ketemu gitu. Menolak orang itu yang sangat susah untuk saya. Oh iya, tadi kan kata Mbak Santi ini ada beberapa kayak keluarga, orang, teman, bahkan teman yang baru dikenal pun itu kalau minta bantuan sama Mbak Santi itu susah buat nolak gitu ya. Kalau misalkan dari keluarga nih, apa sih yang contohnya apa yang Mbak Santi kayak kadang itu mau nolak tapi susah nolak, apa contohnya kalau dari keluarga? Kalau dari dimintai apa contohnya? Kalau dari keluarga itu
Contoh, saya disuruh bantu buat ini buat itu gitu, bantu mereka dalam Kerjaan rumah rumah, kadang-kadang atau apa namanya, dalam sesuatu hal atau nganter gitu, kadang gitu. Sebenarnya kalau saya sangat, maksudnya kalau saya bisa pasti saya melakukannya. Lalu kadang kan ada kalanya saya itu ada yang harus saya lakukan gitu, ada hal lain atau saya nggak bisa melakukan itu atau saya nggak bisa membantu karena keadaan saya atau saya lagi nggak enak badan atau gitu kan, nggak bisa nolak gitu. Meskipun itu kerugian saya sendiri gitu kan. Lalu kalau sama keluarga sih rasa apa ya, rasa nggak enaknya itu mungkin nggak seberapa gitu kan. Kalau soal saudara sendiri kan, kalau saudaranya baik ke saya juga balik ke baik. Cuma kan kadang-kadang aja kalau sama saudara ada yang maksudnya rasa nggak enak itu. Jadi kalau sama keluarga itu meskipun ada rasa nggak enak tapi masih bisa dimaklumi gitu ya. Iya. Yang menurut Mbak Santi lebih yang kayak parah banget nih, yang nggak bisa nolaknya itu ke siapa? Dari keluarga, teman, sama orang lain yang paling nggak? Kalau keluarga masih bisa saya tolerir loh. Teman kalau yang dekat banget, yang udah yang biasa jalan bareng gitu, karena saya masih bisa nolak. Maksudnya kalau itu saya bisa nolak. Ada kalanya saya malah mengusahakan terlalu berusaha melakukan saya. Mereka minta tolong ke saya. Kalau teman dekat ini, kamu minta tolong saya, akhirnya saya iyakan. Meskipun saya belum tahu hasilnya nanti kayak gimana, maksudnya saya bisa pendak gitu. Jadi saya sanggupi, tapi prosesnya itu dalam menyanggupinya saya bisa kayak getol sekali gitu. Pokoknya kalau buat teman saya harus bagus gitu, harus perfect kalau mau teman saya harus saya iakan gitu kan. Saya itu tadi apa, jadinya saya akhirnya tanpa sadar saya melalaikan tugas-tugas saya sendiri, saya melalaikan apa yang harus saya lakukan untuk diri saya sendiri. Dan itu saya lakukan entah karena itu yang sebenarnya saya melakukan diri saya sendiri. Saya itu ikhlas gak sih bantu dia, atau saya mau bantu dia hanya untuk agar kita terlihat menjadi orang baik atau menjadi teman baik sama dia, atau apa namanya, kalau saya nggak bantu nanti gimana hubungan saya dengan teman saya ini gitu kan. Padahal sebenarnya itu kan nggak bagus, maksudnya apa ya namanya, berteman kan nggak harus apa namanya selalu mengiyakan kata teman kan gitu. Menurut saya kalau teman-teman saya bilang gitu, maksudnya kalau saya konsultasi ke teman gitu atau ke teman saya, maksudnya kamu kalau temenan nggak harus mengiyakan gitu. Maksudnya kalau dia memang teman kamu kan, meskipun kamu nolak nggak bakalan terjadi apa-apa sama kamu gitu. Tapi saya tetap kepikiran mengusahakan gitu. Terus saya kepikiran tetap, jadi saya selalu mengusahakan gitu. Atau kalau teman yang tidak dekat, apa yang baru kenal gitu, kadang karena rasa iba untuk pinjam uang gitu kan. Akhirnya karena rasa iba, akhirnya saya kan, padahal saya sendiri juga uangnya yang apa sih nggak banyak-banyak, terus saya orangnya biasa gitu kan gitu. Jadi kalau sama teman itu
nggak enak. nggak enak kan karena takut merusak itu, jadi diiyakan terus Karena takut merusak pertemanan. Padahal waktu dimintai tolong, Mbak Santi itu bilangnya iya mengusahakan, tapi dalam proses mengusahakannya tadi tuh karena saya mengabaikan diri saya sendiri gitu. Atau saya menyusahkan diri saya sendiri akhirnya gitu. Contohnya apa yang terlewat ketika Mbak Santi ini mengusahakan membantu temannya tadi? Contoh kalau teman minta tolong dalam tugas gitu ya, ini tolong dong, saya nggak bisa ini, apa bisa kamu benerin nggak gitu. Oh ya, saya kan, tapi saya sisihkan tugas tugas kayak apa ya, bisa tugas dalam tugas kuliah saya sisihkan, atau maksudnya saya menomorduakan saya akhirnya menomorduakan. Jadi yang terjadi waktu apa? istirahat saya nggak isi apa ya, memotong waktu istirahat saya, akhirnya saya tidurnya malam atau gitu. Jadi yang terjadi ketika Mbak Santi mengusahakan itu tadi itu apa ya, kondisinya Mbak Santi sendiri, jadi nggak ingat waktu istirahat, jadi tugas-tugas kuliah jadi keteteran gitu ya, karena mengusahakan teman. Iya kan, maksudnya apa ya, kalau teman minta gitu kan, saya tuh merasa di prosesnya kalau udah saya mulai kerasa aduh kok saya jadi keteteran gini ya, kok malah saya yang kesusahan gitu, kan malah saya yang ribet gitu, baik dulu saya ngadep, kenapa saya tadi nggak bilang tidak ya gitu, kenapa saya tidak bilang itu, kepikiran itu ya, jadi kan harusnya saya bilang tidak. Kayaknya kalau misalnya saya bilang tidak, maksudnya saya kan belum tahu hasilnya, maksudnya beneran saya nggak bisa berteman lagi sama dia kan, kita kan nggak tahu. Nah itu kalau awal saya kan akhirnya awalnya kan saya iya kan, jadi di prosesnya itu baru saya ngerasa kok gini ya. Nah kalau itu terus udah saya udah selesai minta tolong, sudah saya selesai. Nah kalau yang nggak enaknya lagi kalau mereka mulai ketergantungan dengan saya. Kalau karena soalnya gitu, kalau mereka udah saya bantu sekali akhirnya minta bantuan terus gitu kan, kok jadi saya yang gitu nolaknya gimana itu. Waktu pertama kali dimintai bantuan nih, Mbak Santi jawabnya gimana? Misal nih saya jadi temannya Mbak Santi, saya minta tolong, oh iya saya ngerjain tugas makalah, minta tolong editing dong. Apa jawaban Mbak Santi? Oh iya boleh, iya. Jadi Mbak Santi tuh langsung spontan jawab iya gitu, nggak mikir kira-kira saya ada tugas nggak gitu, pernah mikir kayak gitu? Sebenarnya saya tanya, buat kapan? Buat bisa gitu ya, saya iya kan. Atau Mbak minta translatein ini dong gitu. Nah dengan saya iya kan, oh iya bisa ya kan. Cuma ternyata kadang keterusan. Oh ya sudahlah, sekali ini kan saya bantu lah kok. Akhirnya Mbak ini ada lagi terus gitu. Nah dulu ini nolaknya gimana gitu. Jadi Mbak Santi nggak nolak gitu ya. Yang di awal tadi itu kayak temennya minta tolong buat translate. Nah itu kira-kira buku, makalah atau apa, artikel atau apa itu yang minta translate? Pernah bentuk jurnal gitu. Yang paling mentok jurnal yang gitu. Kira-kira berapa halaman? Banyak nggak kira-kira? Lumayan, berapa ya? Ya maksudnya 10 lebih lah. Dan itu minta Mbak Santi buat translate. Gitu. Nah kira-kira dalam translate itu butuh waktu berapa lama? Apa sih ya, walau waktu sih nggak terlalu masalah ya, tapi yang masalahnya kadang saya translate itu kan karena saya butuh apa ya,
karena saya butuh apa jaringan internet. Nah itu kalau saya udah nggak, jaringan internet saya susah gitu, atau tiba-tiba paketan data saya habis gitu, internet saya habis, itu saya langsung panik sendiri gitu. Padahal itu bukan tugasnya Mas Santi, padahal itu tugasnya orang lain. Kok saya sama diri saya sendiri aja nggak sampai segini banget saya. Dan saya coba tugas saya sendiri kan maksudnya nggak apa ngoyo ini tuh, kok saya untuk teman. Jadi kan pas saya merasa ini kok kayak nggak benar, kok kayak ada yang salah ya, kenapa saya seperti itu ke orang lain tapi ke diri saya tidak gitu. Nah setelah itu dia minta transfer lagi. Kalau pertama awal saya nggak masalah, saya awal-awal biasa saya iakan ya, satu orang datang saya iakan, yang kedua itu kadang yang kedua nolak gimana itu ya nggak bisa nolak. Jadi tugas-tugasnya Mbak Santi sendiri jadi keteteran. Terus ketika proses mengiyakan tadi itu ngerasa kayak udah nggak bener nih, kenapa kok lebih mentingin orang lain gitu. Kalau maksudnya kalau mereka minta tolong saya untuk pertama kalinya saya nggak masalah. Untuk yang pertama kali contoh Mbak minta tolong saya, Mbak nggak pernah minta tolong sama saya, tiba-tiba Mbak minta sama saya, kalau saya bisa pasti saya iya kan gitu. Tapi kalau udah untuk kedua kalinya karena saya mikir ini nanti terus saya sekali dua kali sih ngambil, tapi kalau udah keterusan itu nah saya merasakan kadang saya kayak dimanfaatkan gitu kan. Jadi kayak dimanfaatkan. Nah ini jadi dalam masalahnya Mbak Santi ini saya mau menggunakan teknik kursi kosong. Nah untuk itu saya minta nanti jadi yang masalahnya Mbak Santi tadi sama temennya yang dimintai buat apa translate itu kan, dia itu sekali Mbak Santi ya kan, tapi kedua kali kok keterusan gitu ya. Saya minta Mbak Santi di sini memposisikan sama dia, berhadapan sama dia. Jadi nanti kursi kosong ini saya harap Mbak Santi membayangkan sosok dia. Jadi sosok temannya Mbak Santi tadi yang meminta buat transit lagi. Kan udah berapa kali? Kira-kira 3 atau 4 kali mungkin. Hampir setiap dia bikin kedua sih. Oh, berarti udah berkali-kali gitu ya Mbak ya. Nah, oke, jadi sekarang silakan Mbak Santi posisikan kursinya gini. Jadi gini, saya di belakang Mbak Santi gitu. Nah, kursi kosong ini adalah saya harap Mbak Santi membayangkan orang itu. Lalu apa yang ingin Mbak Santi katakan kepada orang itu ketika orang itu minta buat transit lagi? Apa yang ingin Mbak Santi katakan? Yang menolak itu tadi. Yang ingin saya katakan tapi tidak bisa saya. Iya. Oke, jadi ayo Mbak. Jadi sekarang kursinya dihadapkan gitu. Oke, jadi di sini. Bagaimana, sudah nyaman? Ya. Iya, sudah nyaman ya. Jadi Mbak Santi mengharap lurus ke depan. Bayangkan orang yang meminta Mbak Santi buat mengerjakan tugasnya tadi ada di depan Mbak Santi. Kemudian bayangkan orang tersebut meminta Mbak Santi untuk mengerjakan tugasnya yang ke 4 kali misalkan. Bayangkan orang itu. Bagaimana, sudah? Iya. Oke, sudah. Kalau begitu katakan kepada orang itu apa yang ingin Mbak Santi katakan sebenarnya. Katakan yang memang sulit untuk dikatakan ketika ada orang itu. Katakan Mbak. Saya nggak pernah sih. Coba deh. Ya. Coba bayangkan orangnya dari depan Mbak Santi. Kemudian orang ini minta Mbak Santi untuk mengerjakan tugasnya. Mbak, maaf ya untuk kali ini aku nggak bisa bantu. Aku nolak bukannya karena apa-apa kan, ini
aku tuh ada sesuatu hal yang harus dikerjakan gitu kan. Kalau terus-terusan gini sampai bergantung ke aku, ini kan tugas semua. Mau belajarnya gimana, maksudnya nanti yang belajar saya dong akhirnya gitu kan. Mbaknya nggak dapet ilmunya tuh. Kalau aku bisa, maksudnya kalau aku memang ada waktu longgar pasti aku bantu, cuma untuk sekarang nggak bisa, maaf ya. Nggak apa-apa kan? Ya, oke, bagaimana? Bagaimana Mbak Santi perasaannya setelah mengatakan ke orangnya? Ya gampang sih, kayak aku nggak tahu Karena nggak ke orangnya iya, gitu ya. atau saya nggak tahu nanti ekspresinya dia ke saya gimana gitu. Gitu. Kalau mungkin nanti setelah pulang dari sini dicoba lagi ke orangnya, bisa nggak kayak gitu tadi? Mungkin kalau lewat chat mungkin Lewat chat bisa. kayaknya agak susah kalau ketemu langsung, kayaknya belum berani saya. Kalau minta biasanya dia lewat chat atau langsung? Chat bis kadang chat kadang langsung. Jadi yang akan Mbak Santi lakukan nanti ini dicoba ke lewat chat. Ya kayaknya lewat chat dulu saya. Lewat chat dulu begitu. Iya. Jadi seperti itu tadi ya Mbak ya. Cara menolaknya mengatakan apa yang sebenarnya mau Mbak Santi katakan ke orang itu untuk menolak, tapi karena nggak bisa, nanti mau dicoba lewat chat gitu ya. Jadi tapi kata-kata saya nggak apa-apa kan, maksudnya Nggak apa-apa. itu bisa nyakitin, maksudnya ada maksudnya Nggak apa-apa Mbak, mungkin orang itu bisa mengerti juga keadaan Mbak Santi kan. Mungkin dengan Mbak Santi bilang kayak gitu tadi, orangnya itu bisa sadar bahwa oh iya, sudah lama loh, sudah berkali-kali loh Mbak Santi bantuin, masa ya aku nggak sadar. Bisa jadi orangnya berpikiran seperti itu begitu, karena udah berkali-kali juga loh Mbak, ya kan. Oke, jadi siap ya Mbak, nanti pulang dari sini kalau dimintai lagi mau memberanikan diri untuk menolak gitu ya. Meskipun lewat chat dulu. insya Allah Usahakan gitu ya Mbak ya. Oh ya, mungkin saya rasa sudah cukup konseling untuk hari ini. Nanti dapat chattingan lagi ya Mbak ya, kita buat pertemuan selanjutnya untuk perkembangan kasusnya Mbak Santi ini gitu ya Mbak ya. Ya, makasih Kak Ulan. Ya, terima kasih. Saya ulang dulu.